Haji, saya datang ke sini dengan berbekal surat tugas untuk melaksanakan pendampingan individu kepada CGP dari Bapak. Maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak. Inilah surat tugas ini. Terima kasih Bu, surat tugasnya saya terima. Kami persilakan Ibu untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan tugas kepada CGP dari sampai 5 Pak. Ya, baiklah Pak Haji, ini saya minta waktu dulu bincang-bincang seputar kekhawatiran, harapan dan dukungan Bapak selaku kepala sekolah di sini terhadap tugas dari CGP kita, Bapak Mulina. Sebetulnya kalau berbicara kekhawatiran, kita melihat track record Pak Mulyana di sini, malah saya tidak ada kekhawatiran, karena beliau bisa membagi waktu di sela-sela kesibukannya. Dia juga bisa menciptakan yang kemarin sebelum CGP menciptakan juara-juara nasional dalam bidang-bidang kreatif. Ya, waktu pandemi saja juara nasional yang kita itu kita tempat. Yang selanjutnya sekarang saja beliau juga pada saat kuliah S2 lagi itu juga saya mengantisipasi, ya saya antisipasi CGP. Bahkan setiap briefing, setiap rapat pasti saya ngobrol ya Pak Mulya, bahwa Bapak Ibu yang memang masih memenuhi syarat untuk masuk CGP segera masuk. Sebab yang namanya keberuntungan itu bukan datang tiba-tiba, tapi keberuntungan itu ketika ada persiapan bertemu dengan kesempatan itu. Seperti sekarang kan kejadian calon kepala sekolah yang bukan berasal dari CGP semuanya tidak bisa jadi, hanya yang sempat sekali saja itu yang termasuk ya pengawas. Tetapi tidak berarti yang CGP harus jadi kepala sekolah. Harapan saya ya Pak Mu ya, di bawahnya Ibu bisa membagi waktu, karena memang saya selanjutnya juga bisa membawa manfaat untuk pendidikan gitu, dan pihak sekolah mah bisa sangat mendukung. Seperti halnya pada periode sebelumnya ada 3 orang sudah lulus semua. Sekarang Pak Mul yang kebetulan kita motivasi baru 1 yang muncul, sebetulnya banyak yang motivasi, tapi ini yang sudah lulus alhamdulillah. Jadi insya Allah sekolah sangat mendukung. Pak Mul bisa tergerak. Nah, insya Allah bahkan kemarin saja sudah ngomong tentang kedepannya selaku CGP. Program tindak lanjut. Iya, sedang akan menciptakan sebuah tempat rumah inspirasi bagi guru komunitas. Kebetulan beliau beli tanah yang ada bangunannya. Nah, bangunannya itu akan berubah menjadi rumah inspirasi. Ini banyak. Dari sini mudah-mudahan itu rencananya bisa terkabul. Makanya kalau lihat untuk kemajuan mah pasti saya selalu kepala sekolah sebagai sekolah terbuka. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak kalau akan beraktivitas lain. Siap. Dan selalu sehat, amin, sukses dan makin sukses. Amin. Sekali lagi saya sayang dulu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Kamu sendiri udah sarapan? Alhamdulillah sudah sarapan tadi. Iya, baiklah, mudah-mudahan ya kita hari ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Insya Allah. Sesuai dengan kesepakatan kita di jadwal pendampingan individu 1 ini, yakni bertepatan dengan hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023. Baiklah, sebelumnya kita sudah mengikuti ruang kolaborasi dan sebagainya ya. Pak Mu sudah juga membaca mungkin di LMS. Kemudian saya juga saat ini akan berbincang-bincang seputar fokus-fokus yang sudah diinformasikan sebelumnya. Baiklah, untuk fokus ke-1 kita akan bincang-bincang mengenai tindak lanjut hasil loka karya orientasi. Siap ya Pak Mu? Insya Allah. Ya, baiklah. Mungkin Pak Mu kita mengingat kembali ya, Pak Mu sendiri begitu dulu mendengar informasi pengumuman kelulusan bahwa Pak Mu itu lulus untuk CGP di angkatan 8 dan kemudian mendapat tugas untuk
melaksanakan PGP Angkatan 8 ini, kira-kira apa yang terbersit dalam benak Pak Mul itu? Silahkan kekhawatirannya, kemudian dari balik kekhawatiran itu mungkin ada harapan dan pastinya ada dukungan dari beberapa pihak. Boleh dijelaskan, diceritakanlah bincang-bincangnya. Baik Bu, yang pastinya sebetulnya senang ya Bu ya, karena ikut dengan barisan calon guru penggerak itu adalah mimpi saya sebetulnya Bu ya. Tapi ada kekhawatiran ya Bu ya, manusiawi itulah. Ya, kekhawatiran yang pertama, kekhawatiran itu karena mobilitas saya itu sudah tinggi sebetulnya Bu ya. Yang pertama saya mengajar tupoksinya sebagai guru PPKN, jumlahnya 27 jam dan juga sudah sebagai wali kelas juga, dan kadang-kadang saya diberikan proyek sama sekolah untuk mengikuti perlombaan tersebut ya, seperti itu. Kemudian jarak tempuh saya itu rumah itu Tasik Bu jauh. Jadi everyday back to back itu Tasik banyak itu merupakan suatu banget bagi saya Bu gitu kan. Selanjutnya saya pun juga lanjut kuliah S2 sekarang gitu. Lanjut kuliah S2 dengan tugas-tugasnya yang lumayan lah gitu kan. Kemudian saya pun juga aktif di komunitas guru belajar Nusantara Provinsi Jawa Barat sebagai bidang pengembangan guru ya Bu ya. Itu menjadi kekhawatiran bagi saya Bu, takutnya saya kurang maksimal dalam menjalankan seluruh apa-apa ya program-program yang ada di guru penggerak tersebut gitu Bu. Tapi alhamdulillah Bu, harapan saya itu saya minta kepada Allah itu untuk diberikan kekuatan, pertama kesehatan dulu ya Bu ya, gitu kan, supaya saya bisa semuanya sehat. Harapannya saya ketemu sama teman-teman yang memang bisa membantu saya, tapi alhamdulillah ya Bu ya, banyak sekali teman-teman yang mengingatkan seperti itu, banyak teman-teman yang memberi masukan, dan ternyata bukan saya aja Bu yang sibuk itu, ada juga yang berbarengan dengan PPG ya Bu ya, yang artinya itu menjadi suatu motivasi ya, tantangan yang tapi peluang juga ya Bu, karena tidak semua gitu kan bisa ikut PPG ini gitu Bu, tidak semua lulus gitu, dan itu menjadi berkah bagi saya alhamdulillah. Pada akhirnya sampai sekarang saya bisa melewatinya, baik itu kuliah, kemudian menjalankan rutinitas saya sebagai guru, wali kelas, juga bimbingan terhadap anak, juga di komunitas, juga alhamdulillah Bu, justru itu sangat membantu saya sekali. Kalau dukungan, wah luar biasa Bu. Kalau di sini itu kepala sekolah saya, Bapak Harun Rustani SPD MPD, sangat mendukung sekali. Bahkan beliau yang dari dulu, ayo Pak Mul masuk CGP gitu kan, ayo masuk CGP gitu kan ya. Kasihan dengan potensi Pak Mul, jika tidak masuk CGP itu kayaknya akan tenggelam gitu. Akan membajir seperti itu Bu. Iya, di samping itu guru-gurunya apalagi yang kemarin di angkatan 6 seperti Bu Lani, Bu Ida, Bu Nunung, mereka lah Bu, ya Pak Mul katanya untuk ikut asik loh gitu kan ya. Karena awalnya saya melihat PPG melihat CGP itu, wah tugas-tugasnya gitu. Tapi alhamdulillah Bu sekarang diberikan wawasan, diberikan semangat sama mereka itu, subhanallah luar biasa Bu. Kemudian dukungan dari sekolah luar biasa Bu, fasilitas itu silakan Pak Mulyana menggunakan fasilitas apapun untuk keperluan saya dalam program CGP ini. Seperti ini, fasilitas ruangan lab silakan, kemudian wifi gitu kan ya, alat pembelajaran, alhamdulillah Bu. Seperti laptop pun juga saya dikasih pinjam oleh sekolah. Mungkin itu Bu tentang khawatir, harapan dan juga dukungan. Iya, baiklah, terima kasih Pak Mul itu sudah menjelaskan mulai dari apa yang berkecamuk dalam benak Pak Mul ya, tentang kekhawatirannya, kemudian harapan dan dukungan dari berbagai pihak demi terlaksananya PGP yang memang itu merupakan sebuah peluang, tantangan. Nah, mudah-mudahan orang sukses memang seperti itu ya, diberi peluang-peluang, tantangan-tantangan. Kalau memang bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu atau ketentuan yang ada, itu berarti kesuksesan yang luar biasa, anugerah dari Allah ya. Amin. Bagi waktu, mudah-mudahan memang kedepannya ini kan baru 1 bulan ya Pak Mul, kita itu punya program 6 bulan. Nah, mudah-mudahan tetap sampai nanti 6 bulan itu situasi kondisi dan semuanya semakin membaik ya. Istiqomah ya, udah terbiasa gitu. Stabil. Jangan diingat-ingat aja lah, yang pasti ngeloyor aja keseluruhan alurnya gitu. Jangan jadi beban gitu. Ikuti aja lah sekemampuan diri. Di saat
kita misalnya tidak mampu ataupun ada hal yang tidak connect atau gimana, ya ada teman-teman yang bisa sharing dengan kita. Kalau di sini ada 3 CGP yang sudah jadi ya, mudah-mudahan itu bisa memotivasi, menginspirasi dan menjadi tempat untuk sharing ya. Baiklah, kita mau lanjut atau mau istirahat dulu nih? Untuk kayaknya saya minum dulu, boleh Bu? Boleh. Baiklah kamu, kita memasuki fokus kedua ya. Siap. Bincang-bincang seputar tindak lanjut hasil pembelajaran. Baiklah, ini sepertinya seru banget nih saya lihat. Ini tadi saya bincang-bincang dengan Kepsek, Pamul itu banyak sekali memiliki potensi. Saya semakin penasaran juga nih. Di sini saya akan benar-benar menyimak ya. Apa sih sebenarnya yang sudah Bapak pelajari mulai dari modul tadi kan, modul 1.1 dan sudah menginjak ke 1.2 ya. Dari LMS, kemudian dari hasil pembelajaran daring bersama Ibu Lulu, kemudian Pak Simon, mungkin sedikitnya juga ada waktu kita Bapak karya orientasi ya. Ada di situ sedikit materi, sesi-sesi yang sedikit tidaknya menjadi pengantar ya, pengantar Bapak untuk melaksanakan program guru penggerak ini. Nah, pertanyaannya yang pertama nih, terkait dengan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak mempelajari, apakah ada perubahan yang sudah Bapak mau laksanakan? Ini kan sudah sebulan ceritanya. Di jeda waktu atau di alur waktu yang sebulan itu, apakah Bapak sudah melakukan perubahan di ruang kelas yang Bapak ampuh? Bapak mengajar nomor apa, di kelas berapa tadi? Iya. Baik, sebelumnya saya mengajar mata pelajaran PPK ya, untuk kelas 8 ya Bu ya. Awal saya sebelum CGP ya Bu ya, bahwa menurut saya pendidikan itu menuntut. Karena sebetulnya guru itu pengen yang terbaik, tapi saya itu menuntut gitu kan. Tapi setelah saya mengikuti CGP ini, kemudian mempelajari modul 1.1 hingga terakhir itu 1.2 ya Bu ya, gitu kan ya. Paradigma saya itu kok jadi berubah Bu. Jadi ternyata pendidikan itu menuntun ya Bu ya. Harus menuntun ya Bu ya, menggali, mengarahkan agar anak-anak mendapatkan potensi yang kelak akan dijadikan untuk bekal hidup baik sebagai individu maupun di masyarakat ya. Adapun Bu yang sudah saya lakukan perubahan di kelas itu, saya membuat media pembelajaran yang bisa memvisualisasikan agar siswa-siswa atau peserta didik itu paham dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Nah, salah satunya mungkin Bu, ini saya membuat pop-up book nih punya. Pop-up sekali. Namanya apa Pak? Ini namanya pop-up book. Pop-up. Apa artinya itu Pak? Pop-up book itu adalah buku yang muncul ya, gitu muncul. Tiga dimensi ya? Iya, buku, tapi kalau dibuka ada muncul-munculnya begini. Iya. Ini tentang bagaimana sih siswa itu bisa menunjukkan implementasi dari undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Ini misalkan tadi kita sekolah untuk mencari ilmu, berarti ada diimplementasi di sini, tinggal disimpan di sini. Ini ada. Kemudian membacanya di sini ada. Kemudian ada misalkan ini yang tidak sesuai mungkin perilakunya, nanti akan disimpan di sana. Gitu. Jadi ini ada perpaduan antara wayang-wayang ya Bu ya. Iya, itu menarik sekali ya, kayaknya aku baru lihat kayak gimana. Barangkali Bapak terinspirasi dari siapa atau ini murni inovasi Bapak? Oh tidak Bu, mungkin ini mix ya Bu ya. Saya terinspirasi ketika saya membuka YouTube gitu. Ya, karya orang ya. Karya orang, tapi beda subjeknya atau beda mata pelajarannya. Kebetulan ketika itu gurunya guru IPA membuat pop-up. Seru ya kalau misalkan saya membuat untuk PPKN. Mungkin ya. Iya, diadopsi ya. Di sana timbullah, saya buat dong gitu kan untuk PPKN, bisa nggak? Ya alhamdulillah bisa gitu kan ya. Seperti itu. Itu untuk pembelajaran kelompok atau individu? Oh tidak Bu, ini untuk individu Bu. Oh individu. Dibuat saya sendiri gitu, belum bisa melibatkan siswa. Oh iya gitu. Ya bagus sekali tuh Bapak udah mencoba mengadopsi dari media yang sudah Bapak lihat ya, dan tradisinya dari
YouTube mungkin. Nah itu mungkin tergerak Bapak ya. Bergerak. Sesuai dengan moto apa? CGP. Bergerak, Iya. bergerak, terus Bapak bergerak membuat sendiri. Iya. Insya Allah apa yang sudah Bapak kerjakan itu bisa menggerakkan. Amin. Iya, baiklah. Nah, kalau boleh nih, kira-kira setelah Bapak gunakan di pembelajaran, sudah kan? Betul, sudah. Adakah kelemahan di situ, keunggulannya apa? Terus di balik itu ada kendala nggak gitu? Penggunaan media itu dalam pembelajaran. Iya, ini memiliki kelemahan Bu, karena setelah saya mempelajari modul 1 ya, ternyata pembelajaran itu diberikan kepada murid itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman nih Bu ya. Iya. Nah, kodrat alamnya berarti sesuai dengan bahannya, kontekstual ya, kemudian zamannya nih gitu kan. Kok belum up to date? Sehingga saya berpikir lagi bagaimana kalau menggunakan Berbasis membuat IT. berbasis IT project gitu. Alhamdulillah Bu, lagi-lagi baca-baca dan melihat Iya. di YouTube ya, Iya. saya bisa membuat sebuah aplikasi Bu di sini. Iya. Membuat aplikasi ini itu berisikan hasil-hasil tugas yang saya namakan City Corner ya Bu ya, City Corner, di mana siswa atau peserta didik itu proyek-proyeknya itu di sini berdasarkan potensi yang mereka mau. Materinya sama, tapi mungkin dikemas dengan Ya, cara materinya berbeda. sama, tapi siswa itu terlebih dahulu diidentifikasi minatnya Minat, apa, bakatnya. gitu kan. Kemudian profil belajarnya apa, apakah dia kinestetik gitu Nah, kan ya, atau betul. misalkan visual, Iya. auditori gitu kan. Nah, Iya. ini bisa menampung itu. Cuma di sini pun juga yang uniknya, itu bukan karya siswa aja, tapi juga ada siswa, karena di sini ada rubriknya itu guru memfasilitasi materi pembelajaran, kemudian ada student in action, artinya itu siswa yang aksi ya. Kemudian ada teacher in action, saya sendiri pun juga ikut di Oh sini. gitu, memberikan contoh ya. Memberikan Kalau saya contoh. juga ya Iya. tidak hanya memberikan tugas, tapi kita juga selaku guru sama. Iya. Dan kalau saya boleh bilang Bu, dengan proyek ini siswa cepat selesainya. Karena dia kan berbasis tadi ya. Iya, berbasis potensi ya, bakat minatnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. betul ya. Bu, betul. Nah, Ya Bu, ini ada yang artikel Bu, ada yang foto, yang suka menulis, yang yang suka foto ya. ya, dia yang bikin gambar. Seperti anak saya namanya Gista di kelas 8F, dia sukanya menggambar ya Bu, tidak suka bikin video. Nah, saya suruh dia bikin poster, ya tentang semangat kebangsaan gitu Bu. Gitu kan. Ini Bu, seperti ini. Alhamdulillah ya, semuanya tereksplor ya. Insya Allah Bu. Iya baiklah, mungkin ini hanya mengingatkan saja Pak. Bapak kan mungkin mau naik pangkat ya. Sekarang apa pangkat Bapak? 3P baru naik pangkat kemarin. Ya, nanti untuk 3C itu buat satu karya tulis hasil penelitian. Oh begitu. Iya, terus Bapak juga ini jadi satu kali karya itu bisa dinilai beberapa poin gitu kan. Contoh ini kan karya inovatif Bapak. Kemudian dilakukan di pembelajaran. Nah, kemudian mungkin ada kekurangan, kelebihannya pasti ada ya. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya karya Bapak ini juga selain dinilai untuk medianya, nanti dibuat penelitian hasil pembelajaran, penelitian tindakan kelas. Itu ada poinnya, kalau diseminarkan kan 4 untuk PTK-nya. Untuk medianya itu karya inovatif ya, kalau yang seperti ini sederhana. Kalau yang barusan itu nanti itu karya inovatifnya bernilai 4. Namun harus ada laporannya Pak. Laporan hasil ini pembuatan karya inovatif Bapak. Ya ada sistematikanya. Kemudian yang harus dilengkapi cara membuat media itu. Kemudian bahannya apa, kemudian caranya secara sistematis dituliskan. Apakah dalam pembelajarannya bagaimana langkah-langkahnya. Yang itu namanya pop-up tadi gimana, pasti berbeda dengan ini. Yang harus disiapkan apa saja. Kalau ini kan anak harus membawa handphone ya. Iya betul, ini wajib banget. Wajib sekali karena sumber belajarnya di situ ya. Nah ini berbasis IT. zaman ya, kodrat zaman. Pembelajaran abad 21 ya Bu. Ini materinya beda ya? Materinya berbeda. Iya, materi berbeda ya. Ini kelas 8. Kelas 8 juga. Kalau ini tentang implementasi Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan berbangsa negara. Kalau ini pada semangat kebangsaan. Iya. Nah itu masing-masing berarti Bapak ada 2 media, dan kalau dibuat laporan juga
kalau misalnya ada penelitian tindakan kelas bisa jadi 2 PTK. Sebenarnya itu nilainya udah dalam 1 kali Bapak melakukan action ya itu ada nilainya 6, 4 untuk PTK, terus 2 untuk karya inovatif. Apabila dijurnalkan, diterbitkan, itu nambah lagi. Nah, jadi ya tidak mubazir lah. Karya inovatif yang sudah Bapak lakukan ini kan perubahan yang benar-benar real ya, real nyata yang sudah Bapak lakukan semenjak Bapak mengikuti atau dibekali dalam PGP ini. Nah itu ya, hanya mengingatkan saja, sayang kalau hasil karya Bapak ini nanti tidak bisa diajukan di kenaikan pangkat, jadi dilengkapi ya Pak supaya bisa dinilai gitu. Terima kasih masukannya Bu ya. Baiklah, untuk yang kedua nih, selama 1 bulan pembelajaran daring ya maupun Bapak bertemu dengan PP atau misalnya sharing dengan teman terkait dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, apa sih materi-materi yang sudah Bapak pelajari gitu dan yang mendorong Bapak melakukan perubahan? Boleh dicerita? Boleh ya Bu ya, mungkin hampir semuanya ya Bu ya. Yang pertama mungkin mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Siaman ya Bu ya. Mungkin ibarat kalau jika kita ibaratkan dengan burung, kita tidak bisa memaksa burung untuk berenang ya Bu ya. Sama juga dengan ikan, kita tidak bisa memaksa ikan untuk terbang. Ternyata Bu, itu pun juga sama kepada saya pribadi dan juga peserta didik. Kita memiliki potensi bawaannya Bu ya, yang kita tuh punya potensi, punya minat yang berbeda. Nah itulah di sana fungsinya guru gitu, untuk mengetahui karakteristik, terutama potensi apa yang harus kita tuntun gitu, yang harus kita arahkan seperti itu. Kemudian Bu, saya pun juga kembali lagi Bu, bukan pendidikan dengan semboyan luar biasa ya dari Ki Hajar Dewantara hingga Solodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang mana di depan itu memberikan contoh. Pasti kalau misalnya kita memberikan contoh itu kan siswa pun juga akan mungkin segan, akan mengikuti gitu. Jadi jangan nato lah mungkin sebagai guru ya, no action tak unlim seperti itu ya. Jadi jangan ngomong aja gitu, tapi saya guru pun juga perlu untuk membuktikan seperti itu. Apalagi saya guru PPKN ya Bu, yang memang berbasis nilai, aturan, moral, tingkah laku yang itu membuat saya itu harus lebih hati-hati dalam bertindak seperti itu. Kemudian menjadi panutan juga, kemudian harus membangun itu yang susahnya itu. Kadang-kadang anak itu dengan perubahan zaman seperti itu kadang-kadang terbawa suasana hati yang berbeda-beda gitu, apalagi di saat pubertas atau mana. Nah itu saya harus membangun loh, membangun motivasi belajar siswa gitu. Kadang kita itu harus terjun kepada kehidupan mereka. Kadang-kala dia memahami siswa curhat sama saya. Mungkin kalau misalkan kita aware atau misalkan sadar ada kenapa siswa bisa murung gitu, mungkin ada masalah di rumahnya, sehingga kita harus terjun dan mendorong bagaimana siswa itu terus termotivasi untuk belajar seperti itu. Dan di belakang memberikan dorongan kita itu harus selalu ada untuk siswa kita gitu. Apapun yang terjadi, Allah telah mengamanahkan kepada kita banyak murid, dan kita pun juga harus standby student gitu. Kemudian Bu, ada nilai guru penggerak ya, berpihak pada siswa, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Itu Bu yang sangat mendukung saya pribadi ya Bu ya, berpihak pada siswa itu ya. Jadi kita itu harus kadang-kadang ada istilah 24 hour, 24 jam buat siswa gitu seperti itu ya. Baik tanpa terbatas ruang dan waktu, apalagi zaman sekarang bisa menggunakan gadget berbagai informasi gitu. Apalagi saya sebagai wali kelas gitu, diamanahi 32 siswa, itu semuanya itu kita harus berpihak kepada mereka gitu kan ya, dan terutama dalam mengarahkan ya Bu ya kepada mereka. Kemudian harus mandiri ya Bu ya, saya harus mandirinya itu terutama harus memotivasi diri saya sendiri. Saya sama U sudah dijadikan guru,
gitu kan, harus bekerja sesuai dengan tupoksinya, harus mengembangkan karir saya, gitu kan, harus mendidik siswa seperti itu. Kemudian reflektif ya Bu ya, karena ibarat sebuah pepatah, tak ada gading yang tak retak ya Bu ya. Jadi saya itu harus terus introspeksi ya Bu ya, bagaimana pembelajaran itu bisa bersama siswa, bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna dan bermanfaat, itu harus selalu introspeksi ya Bu ya. Kemudian kolaboratif ya Bu ya, di samping saya sebagai guru mungkin di SMP 5 Banjar, saya pun juga aktif berkolaborasi di komunitas guru belajar Nusantara, kemudian di MGMP, itu berbagi praktik baik. Salah satu contohnya ini pun juga disarankan oleh teman-teman saya di komunitas untuk bisa menguasai IT gitu. Itu jadi biro tersendiri saya sebagai guru. Kemudian inovatif, walaupun mungkin umur saya sudah lanjut ya Bu, tapi insya Allah Bu, dengan membaca, kolaboratif dengan orang lain, insya Allah ada ide baru. Seperti itu. Ya betul, amin ya Rabbal alamin. Luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan untuk perubahan-perubahan terkait dengan program zamannya, siswa ya dengan semboyannya, Tugur Handayani Ingarso Mengikarso Imandio Mengikarso Tugur Handayani. Nah itu semuanya sudah dilaksanakan, namun mungkin terlepas dari itu ada mungkin ya satu dan lain hal yang menjadi kendala Bapak untuk melakukan hal tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak punya rencana tindak lanjut ya dibalik perubahan yang sudah baik menurut kategori semuanya. Nanti Bapak bisa jelaskan mungkin ya, boleh? Kendalanya Bu ya, iya. Kendalanya kadang-kadang saya kurang pede Bu. Ada sebuah perasaan ilmu yang saya miliki belum mumpuni, belum menjadikan contoh yang baik seperti itu, yang itu dijadikan refleksi bagi saya sebetulnya seperti itu. Kemudian kendala-kendalanya itu tadi mungkin karena waktu saya itu habis di jalan Tasik Banjar, sehingga ada kalanya siswa lagi butuh saya, orang tua siswa lagi butuh saya tidak balas gitu ya, seperti itu menjadi suatu kendala yang sulit saya tidak total seperti itu. Intinya mungkin nanti tinggal menyesuaikan aja ya sesuai dengan waktu-waktu sangat berubah, sehingga siswa atau misalnya orang tua itu intinya dia juga merasa dihargai gitu. Betul. Ya. Itu perlu adanya pemahaman supaya tidak ada miskonsepsi ya, mispersepsi juga gitu di antara kita. Ini Pak, terkait dari perubahan yang sudah Bapak lakukan dan sudah diakui oleh semuanya nih. Sekarang saya ingin tahu nih responnya bagaimana nih setelah misalnya Bapak belajar menggunakan media yang tadi sederhana, kemudian yang dengan zaman ya, terkait dengan zaman teknologi canggih sekarang. Bagaimana sih respon peserta didik Bapak atas perubahan yang sudah Bapak lakukan itu? Sampai sekarang alhamdulillah Bu, baik ya Bu, alhamdulillah, jadi anak merasa dihargai atas keinginan dan potensi yang dimiliki. Gitu kan. Ada kalanya mungkin mereka itu punya potensi tapi tidak terhafal oleh guru atau oleh sekolah, sehingga dengan pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan pada proyek ini Bu, itu alhamdulillah anak-anak testimoninya itu luar biasa. Apalagi Bu, kalau saya itu istilahnya kalau belajar itu menyenangkan, itu gimana? Senang buat saya, senang buat siswa. Contohnya kalau lihat siswa gitu kan, apalagi di jam terakhir ya, saya terkadang-kadang saya bubuhi dengan sulap Bu. Situasional ya. Situasional. Sudah jenuh. Dulu Bapak bisa bermain sulap dari mana tuh belajarnya? Dari komunitas guru belajar. Oh, ada juga. Iya, dari komunitas sulap. Berapa menit Pak sulapnya? Terus bahannya emang ada? Iya, ada alat-alatnya Bu, gitu, ada teknik-tekniknya. Kebetulan saya senang sekali dengan sulap lah. Bonus mungkin itu ya Pak? Itu bonus itu maksudnya stimulus saja. Iya, supaya anak itu lebih semangat lagi ya. Lebih semangat lagi, betul. Gitu ya.
Mungkin seperti itu. Terlebih Bu, yang ada di aplikasi ini ada juga alumni-alumni yang waktu project dengan saya itu juara Bu. Ada testimoni juga, wah Pak Mul karya saya dimasukkan aplikasi, dilihat oleh teman-teman, ya Bu ya. Ada kebanggaan tersendiri gitu Bu. Jadi Bu, aplikasi ini itu nanti akan turun-temurun yang akan menjadikan role model atau contoh project-project itu bukan siswa dari sekolah lain, tapi siswa gitu. Jadi ya secara internal nanti dari alumni atau teman sendiri yang itu akan membuat motivasi adik-adiknya. Jadi misalnya sekarang ada kelas 8 ya, mengajar menggunakan aplikasi, di situ ada hasil karya kakaknya kan. Iya betul. Nanti kalian juga misalnya karya-karya kalian akan dijadikan model oleh Bapak untuk adik-adik kalian. Betul, Bu. Hanya buatlah ya semakin baik dari apa yang sudah ada. Betul, Bu. Ya, itu juga kakak saya nanti harus bisa lebih baik dari media yang sudah atau inovasi yang sudah dilakukan oleh kakakku gitu kan. Jadi ada kebanggaan. Jadi yang terbaik akan Bapak jadikan media atau model gitu kan, model pembelajaran di adik-adik kalian gitu. Mau nggak? Mau kan? Baik, betul Bu. Luar biasa ya. Ini ngomong-ngomong juga nih, apakah karya-karya Bapak itu sudah dimuat di jurnal? Kalau jurnal hanya sekedar tugas kuliah sudah. Jurnal kampus Unikal sudah. Ya, seperti itu. Kalau yang di PGP? Yang di PGP belum saya ke PRN kan Bu. Tapi sebelum saya mengikuti PGP saya sudah ke Pak Pemerintah Mengajar sudah. Beberapa karya. Oh iya, ya nanti kita masuk ke situ ya. Iya, boleh. Baiklah, untuk yang fokus kedua, tidak ada yang ingin disampaikan lagi nih, ada yang terlewat nggak? Dari praktek terbaiknya, perubahan-perubahannya. Yang perlu diperbaiki ya mungkin ya Bu ya. Yang perlu diperbaiki karena PPKN itu materinya luas, pengennya lebih spesifikasi loh. Lebih spesifikasi, kemudian sebetulnya sudah ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran PPKN yang lain. Alhamdulillah sudah. Serumpun. Karena ketika tahu, Pak Mul, aku juga punya proyek ini loh, tapi belum punya wadahnya gitu. Kalau disimpan di laptop bisa aja laptop rusak gitu kan. Kalau misalkan bentuknya kayak tulis, kalau misalkan di print itu bisa aja kemana gitu kan ya. Nah ternyata mereka pun juga teman satu pun interest banget sama ini. Dan mengirimkan karya itu mungkin jadi inspirasi jadi nanti tindak lanjutnya itu akan ada kolaborasi minimal dengan teman MGMP satu sekolah kemudian sekota Banjar mungkin ya. Nantinya kalau itu tadi kalau sudah dibuat penelitian ya, Bapak bisa seminar dan yang lain diundang kan, dari Bapak lain misalnya, insya Allah itu bisa direkomendasi disesuaikan dengan materi dan materi yang diampu oleh guru-guru tersebut yang berminat. Mudah-mudahan guru kemarin yang sudah berminat itu dari MGMP PAI tentang aplikasi ini gitu Bu. Cuma kembali lagi kepada tadi kekurangan saya kurang pede Bu. Iya, sekarang Bapak pede aja ya. Pokoknya yang namanya perubahan atau kreativitas itu kalau misalnya ada kekurangan itu ya kita perbaiki sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Jangan sampai Bapak pesimis, pokoknya maju terus, pantang mundur ya. Iya, ini yang mungkin terkait perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas sudah dituangkan dalam jurnal refleksi. Sudah. Insya Allah sudah Bu. Baiklah ya, kalau memang sudah itu semua jeripaya Bapak sudah terupload di LMS ya, di aksi nyata. Istirahat dulu Pak, maju ke portofolio. Boleh Bu, istirahat dulu ya. Terima kasih. Sekarang kita memasuki ke pembuatan kerangka portofolio. Alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah Pak, waktu Lokakarya Orientasi masih ingat ya, sebulan yang lalu ada sesi pembuatan portofolio. Iya. Masih ingat Pak siapa tuh waktu itu pematerinya? Ibu Haryati ya Bu. Haryati.
Bapak sudah mencoba membuatnya? Sudah, Bu. Iya, Walaupun baiklah. sangat sederhana, Bu. Kira-kira itu yang sudah Bapak kerjakan tuh, media platform apa yang akan Bapak mau gunakan untuk pembuatan portofolio ini? Iya. Karena saya sudah menggunakan akun ID Belajar ID, Ya. jadi yang saya gunakan itu untuk portofolio digitalnya itu adalah Google Site. Iya, baiklah. Terus komponen apa saja sih yang akan Bapak perlihatkan atau gunakan dalam menjelaskan portofolio Bapak? Komponennya itu untuk apa namanya itu aksesoriesnya itu saya menggunakan gambar-gambar, Bu. Menggunakan gambar-gambar saya, gambar-gambar siswa gitu kan. Kemudian saya pun juga bisa di sana nanti akan saya mengupload video terkait dengan tugas-tugas dari program pendidikan berkurang ini. Nyata Bapak ya? Aksi nyata, maupun di sekolah ya? Iya betul. Seperti apa Pak bentuk penyajian portofolio yang sudah Bapak buat? Baik, Boleh saya lihat? Bu. Seperti ini Bu. Ya. Ini berisikan tentang tugas-tugas yang setiap modulnya. Ya. Misalkan ini ada tentang refleksi, ada demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, sampai yang terakhir aksi nyata, Bu. Seperti ini. Ya. Ini biasanya saya menggunakan video ya Bu ya, karena saya senang video. Jadi tugas-tugas saya biasa tiga seperti ini dengan menggunakan tanpa juga. Berapa slide Pak? Ini banyak ya Bu, tidak ada slide ini karena ya sampai 15 ada, tapi ada gambar-gambar. Percakapan untuk anak secara lahir dan batin, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Iya. Ini mungkin tapi ada berbagai kelemahannya Bu ya, karena mungkin saya belum kasih aksesoris yang lain, tapi insya Allah nanti kedepannya saya akan kasih Iya, aksesoris. baiklah. Ini sudah luar biasa Pak. Ini masih banyak yang harus. Ini kata Bapak. Nah ini udah bagus juga. Ya Terima silakan kasih, Bu. Bapak mengeksplorasi apa ya keinginan Bapak atau yang lainnya yang menurut Bapak itu katanya belum maksimal. Boleh ya, masih ada waktu. Insya Allah Bu. Dan kedepannya itu karena saya bisa melingkat ini ke aplikasi Android, biasanya kan susah kalau untuk membuka link ini tuh gitu kan. Kalau ini dengan aplikasi Android itu bisa. Insya Allah nanti saya akan mixkan dengan aplikasi GoNative Android. Insya Allah ke depan. Bapak itu lebih canggih ya. Anak muda sekarang lebih banyak menguasai. Ini Bisa. baru modul 1 ya. Iya. Tadi apa? Iya, ini kan baru kita baru di baru satu sampai 1.2 ada di bawahnya. Ini belum biasanya apa? Oh ini profil ya. Iya, itu profil belum saya isi. Iya. Bisa diceritakan yang ini nih anak 3 orang ini kelas berapa? Terus kenapa memilih dia? Ini lebih ke model saja sih. Oh, Bu. gitu. Jadi zaman sekarang itu anak-anak harus ceria gitu, sekolah belajarnya itu harus ceria. Iya. Yang kemudian ini menjadi panutan bagi anak-anak yang lain karena selain aktif di organisasi OSIS ya Bu ya, prestasinya pun juga meningkat. Contohnya Agung, dia pernah menjadi juara lomba ya Bu di perlombaan menyanyi, juara ketiga. Kemudian Deris pun juga dia aktif di PMR, kemudian pernah juga juara. Kemudian ini pun juga Putri ya. Putri kalau nggak salah itu, oh ya Putri pernah dia juara lomba bikin konten tentang melestarikan lingkungan hidup Bu. Iya. Itu dari penyelenggaranya siapa? Iya. LH. Iya LH Bu, karena kebetulan kalau SMP 5 itu Sekolah Adiwiyata Nasional Bu. Jadi dari visinya pun udah jelas, visi dari SMP 5 Majari itu adalah terwujudnya insan yang berakhlakul karimah, kemudian berprestasi dan berwawasan lingkungan. Jadi terintegrasi Bu, walaupun saya guru PPKN tapi semangat kebangsaan anaknya itu bahannya itu yang ada di sekolah. Iya. Ya itu seperti itu. Luar biasa ya. Silakan orang lain tidak akan tahu kalau Bapak tidak mengeksplornya. Iya. Mudah-mudahan portofolio yang sudah Bapak buat ini juga bisa tergerak ya. Bergerak dan menggerakkan. Ya baiklah Bapak, nanti saya tunggu lagi progres Bapak ya. Mungkin sebulan lagi ini sudah lebih banyak lagi yang Bapak masukkan dan sentuhan-sentuhannya semakin variatif ya, Iya. inovatif. Baik, terima kasih.
sudah detik-detik terakhir ya Pak ya. Iya. Nah ini sekarang saya mau bincang-bincang seputar peta posisi diri Baik. Bapak dan rencana pengembangan diri terkait kompetensi guru penggerak yang sudah Bapak miliki dan sudah dikerjakan waktu itu ya. Iya, di sudah. lembar kerja 2 saat orientasi. Boleh Iya. dijelaskan? Boleh Bu, insya Allah. Tentang kompetensi Iya. ini yang sudah baik ya Bu ya. Ya. Kalau saya memutuskan kompetensi yang sudah baik diri saya itu adalah kompetensi tentang pemimpin pembelajaran, yang mana dalam hal ini saya lebih bisa mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan, baik itu bagi guru serta mengembangkan kondisi dalam hasil belajar yang diinginkan oleh siswa. Yang mana tadi sudah dijelaskan ya Bu ya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dengan pembelajaran berbasis project seperti itu. Saya pun juga sudah bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat, arif bijaksana, dan tentunya ya Bu ya berpihak kepada muridnya, berpihak kepada murid. Juga saya pun juga berusaha ya Bu untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang gitu kan, bagi siswa, bagi guru gitu kan, dan membangun semangat bagi orang-orang di sekitar. Jadi harus menjadi motivator ya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Adapun mungkin kompetensi yang Harus ditingkatkan. yang perlu ditingkatkan ya Bu ya gitu. Saya itu tentang mengembangkan orang lain atau peran saya sebagai coach ya Bu ya. Kadang-kadang teman curhat ke saya oke, tapi kalau saya untuk melatih atau diminta bantuan untuk memberikan praktik baik, terkadang sayanya kurang pede ya Bu ya gitu. Saya masih malu, masih ragu, takutnya takutnya ilmu yang saya berikan itu tidak sesuai gitu seperti itu. Ada kalanya seperti itu ya Bu ya, kalau misalkan seorang guru itu memberikan ilmu ke orang lain itu sangat bahaya gitu kan, karena ketika murid takut misalkan, karena ketika murid atau orang yang belajar sama saya yang salah gimana nanti ke depannya. Nah itu ada hal yang saya takut, ada hal kekhawatiran. Mungkin di CGP ini saya berharap perlu ya Bu ya, bagaimana sih saya nanti ke depannya itu jangan minder deh gitu kan, karena dengan paradigma pendidikan baru ini ada peran guru pembelajar sebagai coach ya, sebagai pelatih kan. Iya, sehingga nanti mungkin tindak lanjut ke depannya Bu yang saya harapkan pada diri saya sendiri itu yaitu memperbaiki segala kekurangan yang ada di diri saya sendiri ya Bu, yang terutama tentang saya harus percaya diri deh gitu, harus pede gitu kan ya. Jangan sudut ke diri sendiri jangan sudut pada diri sendiri gitu, jangan pelit dengan ilmu gitu seperti itu. Sehingga nantinya ke depannya saya bisa berkolaborasi, kemudian bisa sharing, bisa berbagi praktik baik yang pada akhirnya saya bisa menjadi coach. Bermanfaat untuk umat ya. Iya, bermanfaat bagi umat. Jadi tidak sia-sia Bapak mengikuti program guru penggerak ini. Sekarang baru 1 bulan, nanti ke depan 5 bulan semakin mumpuni, semakin percaya diri ya. Amin. Dan sebagai guru penggerak benar-benar bisa membawa pemahaman yang luar biasa ya. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya nih, saya ingin tahu dulu bagaimana umpan balik dari rekan-rekan Bapak dari rencana perubahan yang Bapak lakukan itu. Sangat positif sekali ya Bu ya, dilihat dari kematangan, katanya kematangan pribadi saya, dari bisa mengatur waktu, katanya seperti itu. Di antara kesibukan saya mengajar, juga kuliah, serta CGP ini bisa mengatur waktu yang dulu katanya sebelumnya Pak Mulyana tidak bisa mengatur waktu seperti itu. Kemudian pembelajarannya pun juga sekarang sudah lebih terarah ya Bu ya, bisa mengakomodir segala minat siswa. Kemudian terbuka Bu, jika ada masukan daripada guru-guru yang lain, saya sekarang lebih terbuka Bu gitu. Jadi menerima segala masukan-masukan tapi itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat membangun, sangat dan memotivasi. Iya Bu, terutama di bidang IT saya terus saja belajar kepada guru yang lain yang IT-nya bagus, dan saya selalu bertanya seperti itu. Itu testimoninya. Iya, baiklah, terima kasih Pak untuk fokus yang ketiga dalam hal peta posisi.
Baik, Kita akhiri dulu ya. Nanti kita terakhir refleksi. refleksi. Terakhir ya Bu. Terima kasih Bu. Kita sudah ada di penghujung waktu di saat pendampingan individu satu ini. Tidak terasa ya Bu ya. Tidak terasa sudah mau hampir 3 jam. Ya kita bincang-bincang seputar progres Bapak di 1 bulan ini dalam program Guru Penggerak. Nih, saya hanya ingin dengar saja nih ya bincang-bincang yang terakhir. Saya mau mendengar refleksi dari diri Bapak terkait proses pendampingan individu dengan saya selama 3 jam ini. Ketika Bapak memberikan semacam adakah kebermanfaatan atau kebermaknaan ide baru yang sudah Bapak dengar dari proses pendampingan ini bersama saya, kemudian ada yang sudah baik mungkin dari diri Bapak, saran dari saya untuk Bapak, mungkin mengingatkan Bapak untuk bagaimana kira-kira. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih Bu dari perjalanan tadi ya Bu ya, tentang arahan Ibu sungguh sangat luar biasa dan sangat memberikan pencerahan bagi saya ya Bu ya, terutama dalam pembuatan karya brand saya ya Bu, yang mana hal seperti ini ya Bu ya, ini harus dikembangkan lagi kalau bisa kolaborasi sama siswa sehingga siswa dilibatkan walaupun bentuknya manual ya Bu ya. Kemudian Bu, saya pun juga ingin menyempurnakan sarana media digital tadi ya Bu, Stick Partner tadi pengen lebih bagus lagi dengan fitur-fitur, kemudian saya harus belajar lagi, itu ide saya. Dan yang paling bermanfaat tadi kata Ibu itu semuanya harus dibikin, didokumentasikan dalam bentuk karya tulis ya Bu ya. Karya tulis, kemudian laporan, pembuatan dan juga penggunaannya. Subhanallah Bu, tadi Ibu memberikan pencerahan ke saya supaya ini itu manfaatnya double ya Bu. Selain manfaat kepada siswa juga kepada saya. Nanti karya tulis kemudian laporan tersebut bisa dijadikan untuk penilaian angka kredit dan pengajuan kenaikan pangkat. Saya baru sadar loh Bu. Terima kasih banyak. Jadi tidak sia-sia apa yang Bapak kerjakan itu bermanfaat untuk semua dan khususnya untuk diri Bapak sendiri. Iya, baik Bu, terima kasih banyak. Ini sangat membantu sekali. Baiklah, mungkin itu yang sudah kita bahas dan semuanya bisa benar-benar Bapak tindak lanjuti. Mudah-mudahan semakin baik, semakin bermanfaat ya, dan semakin intinya semakin tergerak, bergerak dan menggerakkan baik untuk diri sendiri maupun komunitas belajar Bapak, lingkungan belajar Bapak. Baiklah Pak Mul, untuk menyempurnakan ini kita evaluasi saja ya. Evaluasi untuk pendampingan 1 kali ini saya bersama Pak Mul gitu. Saya ingin keterbukaan dari Bapak supaya kita pendampingan berikut itu lebih baik lagi dari sekarang ya. Barangkali kira-kira menurut Pak Mul ini bagaimana sih proses pendampingan individu bersama Pak Mul ini, dari aku sama Pak Mul misalnya seputar pertanyaan pemantik saya gitu, mengarahkan atau tidak, atau bahkan membuat Pak Mul jadi bingung gitu. Berikutnya misalnya nih Pak Mul ada rencana lain nggak? Misalnya sekarang kita tempatnya di sini, Pak Mul mau membawa Ibu ya selaku pengajar praktik supaya bisa melihat lagi spot-spot yang lain gitu. Barangkali ada nggak rencana ke arah situ ya? Boleh, silakan. Boleh. Kamu nggak usah sungkan-sungkan, silakan bicara saja. Insya Allah Bu gitu kan. Ibarat seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tiada gading yang tidak retak ya Bu ya, maka segala sesuatunya itu harus ada perbaikan. Padahal loh Bu, ini saran yang ingin saya sampaikan pada Ibu itu, kok tadi Ibu tidak ngajak keluar gitu. Tadi kan saya sampaikan anak senang ya Bu ya. Kenapa Ibu tidak langsung kita keluar dan Ibu tanya langsung gitu. Nah itu yang saya sesalkan Bu. Iya, baiklah. Iya, kemudian pembuatan aplikasi, Ibu kan tidak nanya ini pembuatan aplikasinya di mana, di rumah atau di sekolah gitu. Kalau Ibu tadi tanya, saya akan bawa ke lab komputer Bu. Ya karena ada aplikasi tersendiri untuk membuat aplikasi tersebut gitu, seperti itu. Nanti kedepannya gimana kalau kita lebih kontekstual? Sip, iya, ide yang bagus ya. Sebenarnya saya juga
maunya seperti itu tadi, tapi berhubung sekarang ini kan di SMP 5 lagi ada 2 acara ya. Oh iya Bu. Saya akhirnya sungkan juga, nggak enak gitu. Sudah tadi kan Bapak Kepala Sekolah bincang-bincang cukup lama. Takutnya ini waktunya tersita cukup banyak. Padahal saya udah ada niatan. Kamu gimana kalau kita ke sana, udah ada gitu. Cuma ya itulah komunikasinya harus nggak usah sungkan-sungkan. Ada apa-apa nanti berikut pendampingan kedua, mudah-mudahan panjang umur ya. Silakan pokoknya kamu punya rencana seperti apa, ungkapkan ke saya. Kalau memang itu lebih bagus dan memungkinkan, saya sih ikut-ikut saja. Insya Allah Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, baiklah. Dan mungkin itu saja ya. Alhamdulillah Bu. Baiklah ya, kita akhiri saja untuk pendampingan individu ke-1 antara CGP Bapak Mulyana dengan saya. Saya selaku pengajar praktik mohon maaf apabila ada kata-kata ya tindakan saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Bapak. Itu semata-mata keterbatasan saya ya, dan mohon maaf apabila saya dalam bertanya atau mengarahkan itu kurang sesuai dengan apa yang Bapak harapkan ya, mohon maaf. Baik Bu, sama juga Bu, saya mungkin sebagai CGP sangat bangga didampingi oleh Ibu telah memberikan pengarahan, pencerahan kepada saya, dan jangan bosan Bu, terus mengingatkan saya ya Bu, kita sama-sama belajar. Mungkin ada istilah sekarang itu semua guru semua murid. Semua guru semua murid, jadi guru harus belajar. Itu adalah saya Bu. Terima kasih banyak. Ya sama-sama di sini memang posisi Bapak CGP saya PP, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Bapak itu lebih mengetahui segalanya, ada kelebihan dari diri Bapak gitu. Kalau saya banyak kekurangan ya, yang pasti seperti itu. Baiklah ya Pak, kita akhiri saja pendampingan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.